Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-4949 hingga 4951. Novel kultivasi fantasi berlanjut. Semua orang tahu, ada jurang pemisah besar antara alam transformasi keabadian dan alam dispersi keabadian, dan banyak sekali pembudidaya yang tidak dapat melewatinya sepanjang hidup mereka. Tetapi Sentian melakukannya, dan dengan cara yang rapi dan efisien. Bagaimana ini mungkin? Niu Meng bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia mencubit lengannya dengan keras, dan rasa sakit yang hebat itu membangunkannya. Ternyata pemandangan yang dilihat di hadapannya saat ini benar-benar terjadi. Dia dipenuhi rasa kagum dan penasaran terhadap Sentian. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi dalam diri pemuda ini. Sentian berjalan mendekati si gila abadi dan menatapnya tanpa belas kasihan di matanya. Si gila abadi itu berusaha keras untuk duduk dan menatap Sentian, matanya penuh dengan kebingungan dan keterkejutan. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan alam transformasi keabadian? Sentian mensibir dan tidak berkata apa-apa, tetapi perlahan melepaskan kekuatan garis keturunan di badannya. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari badannya, dan bayangan naga emas raksasa muncul di belakangnya, dan auman naga itu mengguncang seluruh api penyucian. Aura yang agung dan kuat membuat orang gila abadi dan Niu Meng merasakan jantung mereka berdebar kencang. Garis keturunan naga emas. Naga emas. Si gila abadi membelalakkan matanya dan berbicara dengan suara gemetar, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya benar-benar memiliki darah naga emas. Semuanya kamu? Garis keturunan naga emas merupakan eksistensi paling mulia di antara para manusia binatang. Mereka memiliki kekuatan dahsyat dan bakat misterius dan merupakan raja para ras binatang. Dalam legenda para manusia binatang, garis keturunan naga emas telah lama menghilang di sungai panjang sejarah, hanya menyisakan beberapa catatan dan legenda kuno. Si gila abadi pernah mengira bahwa garis keturunan naga emas hanya ada dalam mitologi dan tidak akan pernah muncul di dunia nyata. Tetapi sekarang, ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Sentian melepaskan kekuatan garis keturunan naga emas, dia tahu bahwa semua ini benar. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki darah naga emas? Itu tidak mungkin. Garis keturunan naga emas sudah lama punah. Dari mana asalmu? Si gila abadi bertanya dengan penuh semangat, dia ingin mengetahui identitas Sentian. Sentian menatap si gila abadi dan berkata dengan tenang, aku memiliki darah naga emas. Ini adalah kehendak dewa. Dari mana aku berasal, tidak penting. Yang penting aku harus membuktikan kekuatanku di api penyucian ini hari ini. Si gila abadi terdiam. Dia menatap Sentian dengan perasaan campur aduk dalam hatinya. Ada rasa terkejut, kekaguman, dan sedikit rasa iri di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun dan mengira dirinya tak terkalahkan di dunia, tetapi hari ini dia dikalahkan oleh seorang pembudidaya muda di alam transformasi keabadian dengan darah naga emas. Dia merasa harga dirinya sangat tertantang, tetapi di saat yang sama, dia juga sedikit mengagumi Sentian. Lagi pula, mampu memiliki darah naga emas dan mengalahkannya dengan kekuatan alam transformasi keabadian bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Dewa gila menghela napas dan berkata, lupakan saja. Aku telah kalah olehmu hari ini. Aku menerimanya dengan sepenuh hati. Kamu memiliki darah naga emas, jadi prestasimu di masa depan tidak akan terbatas. Aku harap kamu dapat memanfaatkan kekuatan ini dengan baik dan tidak membawa bencana ke dunia. Sentian mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Masih banyak bahaya yang tidak diketahui di api penyucian ini, dan aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Mari kita akhiri masalah hari ini di sini. Si gila abadi menatap Sentian dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia berdiri, membersihkan debu dari badannya, dan berkata, baiklah, hari ini aku akan berdamai denganmu. Namun, api penyucian ini penuh dengan bahaya. Jika kamu ingin terus maju, kamu harus berhati-hati. Setelah selesai berbicara, si gila abadi terdiam sejenak, lalu melanjutkan, kamu hampir membantai semua roh jahat dan mahiat iblis di sini. Aku juga tahu tempat di mana roh jahatnya bahkan lebih kuat. Beranikah kamu pergi ke sana? Kenapa tidak? Tolong tunjukkan jalannya.
Sentian tahu bahwa karena orang gila abadi ini muncul di api penyucian ini, dia pasti lebih mengenal situasi di dalam api penyucian daripada dirinya sendiri. Si gila abadi mengangguk, ikutlah denganku. Setelah berkata demikian, si gila abadi membawa Sentian pergi. Sentian tidak khawatir. Dia telah mencapai tingkat ke-9 alam transformasi keabadian. Sekalipun dia bertemu dengan orang kuat dari alam dispersi keabadian, dia tidak akan takut. Si gila abadi ini merupakan seorang pembudidaya kuat di alam dispersi keabadian. Walaupun Sentian tidak dapat memastikan tingkatan budidaya orang gila abadi ini, dia tetap dikalahkan olehnya. Terlebih lagi, Sentian memiliki unikon api dan binatang penelan langit di tangannya, serta Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Jika semuanya gagal, mereka semua dapat dianggap sebagai pembantu Sentian. Kalau binatang penelan langit itu keluar, itu sudah cukup membuat orang-orang ini kesusahan kencing di celana. Kalau dia membiarkan Raja Iblis Awan Merah merasukinya lagi, dia takut tidak akan ada lawannya di alam surgawi tingkat pertama ini. Di luar api penyucian, penguasa kota, Niu Meng, memandang sosok Sentian yang tinggi di cermin perunggu, hatinya penuh dengan antisipasi. Dia tahu bahwa pemuda dengan darah naga emas ini akan membawa perubahan luar biasa bagi kota badak dan bahkan seluruh ras binatang. Dia memutuskan bahwa setelah Sentian keluar dari api penyucian, dia akan berteman dengannya dan melihat apakah dia bisa menggunakan kekuatannya untuk membuat kota badak lebih kuat. Pada saat ini, Sentian mengikuti si gila abadi dan berjalan ke kedalaman api penyucian. Semakin dalam dia menyelami, semakin mengerikan dan menyeramkan atmosfer antara langit dan bumi. Namun, dia tidak menemui roh jahat atau mahiat iblis di sepanjang jalan, tetapi roh jahat di sekitarnya memang jauh lebih kuat. Namun, Sentian tidak menyerapnya. Tidak peduli seberapa kuat energi jahat di dunia, itu tidak secepat membunuh mahiat iblis dan menyerapnya dari mahiat. Sentian adalah contoh khas seseorang yang, setelah memakan biji-bijian halus, tidak ingin lagi memakan biji-bijian kasar. Kedua lelaki itu berjalan agak jauh, dan Sentian tiba-tiba menemukan area luas berwarna merah darah di depan mereka. Bahkan langit dan bumi pun berwarna merah darah, yang membuat Sentian mengerutkan kening. Pada saat yang sama, aura gelisah melonjak dalam badan Sentian. Si gila abadi menatap area di depannya, matanya penuh emosi saat dia berkata, ada banyak mahiat yang terkubur di depan, dan ada banyak roh jahat. Ada formasi penghalang khusus di area itu, yang membuat area itu berbeda dari tempat lain. Pada saat yang sama, roh-roh jahat di daerah itu tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan hanya bisa tinggal di daerah itu. Apakah kamu pernah ke sana? Sentian bertanya. Si gila abadi mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, yang membuat Sentian sedikit bingung. Jika kamu sudah masuk, berarti kamu sudah masuk. Jika belum, berarti kamu belum masuk. Jadi, apakah kamu sudah masuk atau belum? Sentian bertanya dengan tidak sabar. Si gila abadi tertawa getir dan berkata, badan fisikku tidak dapat menembus penghalang itu, jadi aku hanya bisa masuk dengan kesadaran spiritualku. Untungnya, aku langsung lari keluar setelah masuk. Kalau tidak, aku akan terperangkap di dalam dan menjadi roh jahat. Sekarang aku seperti mahiat berjalan. Sudah berapa tahun kamu berada di api penyucian ini? Sentian bertanya. Aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas, seharusnya sudah lama sekali. Si gila abadi berpikir sejenak dan berkata, lalu, tahukah kamu bagaimana api penyucian ini terbentuk? Aku menemukan bahwa semua yang mati di sini adalah iblis, dan sekarang ini adalah wilayah para manusia binatang. Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya tempat ini awalnya adalah wilayah kekuasaan para iblis, namun iblis dari kedua kota besar itu saling membantai dan akhirnya musnah di sini. Aku mendengar bahwa pada akhirnya seorang pembudidaya iblis di puncak alam dispersi keabadian datang dari alam surgawi ketiga, menyelesaikan konflik, dan kemudian menyegel tempat terjadinya pertempuran. Setelah beberapa waktu, para ras manusia binatang secara bertahap mencaplok wilayah dan bermigrasi, dan tempat ini menjadi wilayah para manusia binatang. Penemuan api penyucian ini telah membawa banyak manfaat bagi seluruh kota badak. Banyak manusia binatang dari kota lain akan menghabiskan banyak uang untuk datang ke sini untuk mengikuti ujian. Meskipun ini adalah alam surgawi, pembagian sumber dayanya sangat tidak adil. Selain itu,
Para pembudidaya di alam surgawi ketiga, bahkan jika mereka telah berkultivasi hingga ke alam dispersi keabadian, masih dipandang rendah. Tidak seorang pun akan mengakuimu sebagai makhluk abadi. Aku telah mengurung diriku di api penyucian ini selama bertahun-tahun, berharap suatu hari dapat keluar dari surga ketiga dan menjadi abadi. Saat si gila abadi berbicara, matanya tanpa sadar menatap ke langit. Senior, sudah mencapai tingkatan alam dispersi keabadian yang mana sekarang? Sentian bertanya. Sentian sendiri juga ingin tahu, dengan kekuatannya saat ini di alam transformasi keabadian tingkat ke-9, seberapa baik dia bisa menghadapi orang-orang di alam dispersi keabadian, sehingga dia akan memiliki ide dalam benaknya. Jangan menunggu sampai dia bertemu orang yang kuat dan jangan sampai dia merasa dirugikan karena dia berpura-pura keren dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku sekarang telah mencapai puncak tingkat kedua alam dispersi keabadian. Tidak akan butuh waktu lama bagi saya untuk mencapai tingkat ketiga. Begitu aku berhasil menembus tingkat ketiga alam dispersi keabadian, aku bisa pergi ke alam surgawi kedua. Kata sang gila abadi, kamu baru mencapai puncak tingkat kedua alam dispersi keabadian. Sentian merasa sedikit kecewa. Si gila abadi itu tertegun, menatap Sentian dengan marah dan berkata, apa yang kamu tahu? Meskipun orang-orang abadi di alam surgawi tidak mengakuimu sebagai makhluk abadi, dewa, kamu masih bisa dianggap sebagai dewa. Setiap langkah kultivasi mulai sekarang akan sangat sulit. Apakah menurutmu itu akan seperti kultivasi di alam bawah? Bagi sebagian pembudidaya, butuh waktu ribuan tahun, atau bahkan lebih lama, untuk mencapai tingkat kedua dari tingkat pertama alam dispersi keabadian. Melihat si gila abadi begitu bersikeras, Sentian segera meminta maaf, senior, maafkan aku belum pernah mencapai alam dispersi keabadian, jadi aku tidak mengerti. Saat kamu mencapai alam dispersi keabadian, kamu akan memahami bahwa konsumsi sumber daya dan kesulitan budidaya akan meningkat secara eksponensial. Si gila abadi merasa jauh lebih baik saat melihat Sentian meminta maaf. Senior, aku ingin bertanya padamu, apakah ada pembudidaya di atas tingkat ketiga alam dispersi keabadian di alam surgawi tingkat pertama ini? Sentian bertanya. Aku tidak bisa mengatakan tidak ada, tetapi mereka sangat langka. Begitu kamu mencapai tingkat ketiga dari alam dispersi keabadian, kamu akan langsung menuju ke alam surgawi kedua. Sumber daya dan lingkungan di alam surgawi kedua jauh lebih baik daripada di alam surgawi pertama. Tetapi ada juga orang-orang yang tinggal di alam surgawi pertama. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang memiliki keterikatan. Namun, orang-orang dari alam surgawi kedua dapat kembali ke alam surgawi pertama kapan saja, jadi sulit bagiku untuk menjawab pertanyaanmu. Sang gila abadi menjelaskan kepada Sentian. Mendengar ini, Sentian merasa kecewa. Dia mengira bahwa di alam dispersi keabadian di alam surgawi tingkat pertama, hanya ada pembudidaya tingkat 3, dan mereka yang kekuatannya lebih tinggi akan pergi ke alam surgawi tingkat kedua. Jika memang begitu, kekuatannya saat ini mungkin cukup untuk menyapu seluruh alam surgawi tingkat pertama. Setelah bertarung melawan orang gila abadi tadi, Sentian merasa bahwa dia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, dan bukan tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan alam dispersi keabadian tingkat ketiga. Terlebih lagi, Sentian masih memiliki banyak trik di lengan bajunya. Binatang penelan langit, unicorn api, Raja Iblis Awan Merah, dan berbagai senjata sihirnya sendiri. Sentian sama sekali tidak takut ketika dia bertemu dengan seorang pembudidaya tingkat ketiga di alam dispersi keabadian. Kamu tidak perlu berkecil hati. Kamu baru saja mencapai alam transformasi keabadian, tetapi kamu sebenarnya bisa mengalahkanku. Mungkin tidak ada orang dengan bakat seperti itu di seluruh alam surgawi tingkat pertama. Dan garis keturunan naga emasmu adalah sesuatu yang membuat banyak orang iri. Garis keturunanmu 100 kali lebih kuat daripada garis keturunan manusia binatang. Si gila abadi memandang Sentian dan berpikir bahwa dia berkecil hati karena tingkatannya terlalu rendah, jadi dia mencoba membujuknya. Senior, kamu binatang apa di kehidupan sebelumnya? Sentian bertanya. Sang gila abadi tertegun sejenak, lalu melanjutkan, Aku telah berubah selama bertahun-tahun, dan aku telah lama melupakan kehidupanku sebelumnya. Ketika Sentian mendengar ini, dia tertawa dalam hati. Dia hanya mengira inkarnasi makhluk abadi gila ini sebelumnya bukanlah hewan langka, dan mungkin hanyalah kucing dan guguk. Lebih baik kamu pergi dan menyerap roh jahat itu.
Aku akan melindungimu di sini, kata sang gila abadi. Senior, apakah kamu tidak pergi? Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Si gila abadi ini membawanya ke sini, tapi dia tidak ingin masuk. Ini agak aneh. Bersambung.